Kalau ada perempuan itu bilang seperti itu, insya Allah itu agamanya kurang. Sangat kurang sekali. Dia harus sadar bahwa dia itu dibesarkan oleh ibunya. Dan dia tahu perjuangan ibunya. Nah, bagi orang tuanya si orang itu, pasti ada genetik dari orang tuanya yang memang dulunya juga bisa aja males ngerawat anak sebenarnya. Males ya. Nurun gitu ya Pak? Iya, insya Allah pasti nurun sifat-sifat itu ya. Nurun. Kemudian juga akhirnya kalau dia di luar negeri, hobinya melihat orang kok kayaknya wirawiri, itu nggak bawa anak itu kok kayaknya enak gitu. Kemudian dia lihat para artis yang nggak punya anak itu kok cantik-cantik gitu. Ya, ya coba lihat artis yang di atas 50-60 lah, coba kamu lihat ya. Semua bandingin, semua dijecerin. Orang yang berbicara seperti itu akidahnya sangat-sangat kurang sekali. Dan pasti insya Allah itu dari orang tuanya yang dulu juga malas. Sebenarnya dia malas untuk ngerawat anak. Kenapa? Ya bisa aja malasnya gini. Dulu umpamanya si orang tuanya, entah ibunya, entah ini kacamata saya ya, melihat dari sisi psikologis ya. Bisa aja karena ayahnya dulu itu memberikan gajinya nggak penuh, sehingga ibunya itu mau beli popok, mau beli baju anak, mau ngasih susu itu kurang, sehingga malas-malasan. Merawat anak-anaknya itu malas karena kurang harta dari suami itu kurang. Itu bisa. Faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi bisa. Kemudian faktor dari egositas namanya. Dari egositas manusia itu bisa. Jadi intinya si suami menekan si istri itu dengan egonya untuk merawat anak itu dengan agak keras. Lah dengan emosional, otoriter seperti itu. Nggak boleh pakai babysitter. Ya, tetapi juga dari sisi pendanaan juga kurang. Ya, itu tertekan bentukannya. Sehingga si ibu bisa aja bersumpah, tahu gitu aku nggak pengen punya anak. Nah, sumpah inilah yang dilihat oleh Allah Ta'ala, dimasukkan pada anak-anak yang lain, atau pada saat itu dia pada waktu hamil, masuk ke anak itu. Sehingga ya itulah, sumpah-sumpah itulah yang akhirnya menjadi sifatnya si anak saat ini gitu. Jadi dia tidak ingin punya anak karena merepotkan. Tapi itu bukan skizofrenia ya Pak Ustadz? Bukan, itu ya sok taunya aja. Bukan ada jin yang ngajarin dia nggak ingin punya anak. Kalau jin nggak terlalu ya. Tapi yang jelas dajjal itu. Waduh, malah. Karena memang dia keluar dari syariat sebagai seorang perempuan. Dia kodratnya seorang perempuan kan Allah itu menciptakan rahim, menciptakan ovarium, sel telur, menciptakan saluran sel telur, menciptakan alat-alat reproduksi. Nah, itu dia tolak sebenarnya. Sama seperti dia menolak rezeki dari Allah Ta'ala. Orang yang menikah aja sebenarnya pengen sekali punya anak, malah dia nggak kepengen sama sekali, hanya karena dia itu pengen menurut otaknya dia itu cantik. Merepotkan katanya Pak. Ya, mau ngomong merepotkan ya, menurut dia itu cantiknya dia lekang. Kira-kira kalau dari sisi akhlak yang seperti gitu, penyakitnya kira-kira seperti apa nanti Pak? Saya tidak tahu persis ya, karena ini kan dia menolak anak. Ya bisa aja itu nanti peranakan kering. Ya bisa aja dia nanti bertemu dengan seseorang yang akhirnya bisa menjadikan bahwa punya anak itu diperlukan, atau bisa aja karena dia punya anak itu merepotkan ya menurut dia. Bisa ada besok itu suaminya merepotkan dia. Nggak kerja, kemudian ngerogotin, ya akhirnya pisah. Kemudian ketemu suami ya begitu lagi, pisah. Ketemu suami ya akhirnya dia putus asa dengan kehidupannya. Ya memang kalau dia itu sudah tidak ingin punya anak, itu yang ngapain hidup. Hidupnya dia itu sebenarnya merepotkan. Masih untung dia itu masih dibekali oleh Allah Ta'ala wajah yang kelihatan menarik. Saya nggak bilang cantik ya, karena saya nggak tahu ya, menarik lah ya. Karena orang-orang yang menarik itu kadang-kadang mulutnya aneh-aneh. Walaupun ada yang baik ya aneh-aneh aja. Nah, yang baik ya ada, tapi yang menarik itu ya seperti itu biasanya. Nah, biasanya ya walau alam
Allah mau bagaimana dengan dia, saya tidak tahu. Tapi kan paling tidak itu nanti peran serta suami itu juga pasti agak terganggu secara psikologisnya. Kira-kira loh Pak Ustadz ya, kalau melihat kejadian-kejadian begitu. Ya, kalau suaminya seneng sama dia, ya berarti apa yang dia punya, apa yang dia inginkan, dia senengin. Kalau dia merasa nggak cocok, pergi. Pergi, ya. Udah gitu aja, ya. Pergi aja. Dan dia orang yang tidak pengen punya anak, nggak punya suami, ya seneng-seneng aja sebenarnya. Aja ya. Ya kayak orang-orang bule itu kan gitu. Nah, iya. Enak aja, nyaman, Hidup nggak punya bebas anak, gitu hidup ya. bebas, mati kayak pohon jagung kan begitu. Nah, orang-orang seperti itu nggak perlu kita dengerin omongannya. Iya. Karena omongannya selalu meleset-meleset. Kalau dia memang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala cantik, ya laki-laki ya biasa. Laki-laki lihat ada mawar yang harum itu kan mau nempel. Laki-laki yang ya mirip-mirip aja. Iya kan sekufu kalau itu. Sekufu, Jadi ini kan benar. Allah itu menciptakan sekufu. Tidak apa namanya? Tidak orang gitu kemudian saya ingin punya suami soleh, oh nggak mungkin. Oh. Dia hanya di mulut aja biasanya. Karena laki-laki soleh nggak akan mau dengan dia. Iya, benar. Saya sebelum nikah saya nggak mau punya anak loh, Mas. Mana laki-laki soleh mau? Nggak mau. Saya kan pengen punya anak soleh atau solehah. Benar. Pasti lari. Tapi nanti saya kalau nikah nggak ingin punya anak, oh iya nggak apa-apa. Sekufu. Sekufu ya. Jadi ini orang gimana mikir sendiri, nggak ngerti saya yang seperti itu. Padahal dia dilahirkan dari ibunya. Nah, ini apa yang dia pikirkan? Yang dipikirkan begitu, oh berarti hukum dia itu yang dicari hukum barat. Hukum semaunya saya aja. Oh ya sudah kalau gitu. Kalau sudah semaunya saya, tunggu aja nanti Allah mau cerita apa tentang dia. Cuma kalau memang dia agamanya kurang, Allah itu memberikan musibah kepada dia masih agak lama. Lama ya Pak. Agak lama. Tapi kalau dia sholatnya tekun, tunggu aja. Kalau saya tunggu aja. Nggak lama dia pasti akan terpuruk biasanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita sedulur beriman juga janganlah punya pikiran seperti itu. Wong kita sendiri orang Muslim itu operasi hidung biar mancung cantik itu kalau bisa jangan. Saya kalau bilang jangan. Karena itu merubah porsi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kecuali darurat. Hidungnya patah. Kecelakaan mau ketancip nyungsep ke trotoar. Nah, itu boleh itu. Patah itu boleh dioperasi. Rahangnya patah. Jadi terus ditiruskan. Yang dulunya kelihatan tembem jadi tirus kayak orang Korea. Ya, boleh silahkan mumpung. Kan gitu ya. Silahkan. Jadi kalau enggak, jangan. Saya pun akan cerita banyak, bukan banyak ya, ada beberapa yang bertanya, boleh nggak kita operasi muka, operasi plastik, operasi ini? Jangan. Jangan merasa kamu itu seperti orang yang habis tabrakan kemudian kakinya patah di pen. Jangan seperti itu. Itu darurat. Kalau itu masih boleh silahkan. Tapi kalau enggak kemudian dioperasi biar cantik. Loh, kamu itu nanti kalau cantik jadi sombong pasti. Kemana-mana foto sebarin. Ini kan ngabarin teman-teman biar saya itu di mana ngapain aja. Enggak kok, kamu enggak ngabarin teman. Kamu mau sombong. Insya Allah itu. Jadi rata-rata orang yang operasi itu seperti itu. Siapapun dia pasti akan sombong. Walaupun yang dia kerjakan kelihatan baik, Allah tetap menilai. Kalau dia sombong, sudah ujub, sudah riak, yang baik pun dia pasti akan riak. Insya Allah kurang lebih begitu. Makanya harus hati-hati, jangan sampai kita itu terjerumus ke arah sana. Belajar terus-menerus. Istilahnya sedekah sedikit nggak apa-apa, agak banyak sedikit, agak banyak lagi boleh, lebih banyak lagi silahkan. Alhamdulillah itu bisa kita kerjakan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai nggak punya anak. Kayak Haji J sekarang, saya juga nggak pengen punya anak lagi. Yalah, sudah tua mau bilang apa? Wanita yang menganut child free ya, istilahnya child free, bebas dari anak, bebas nggak mau punya anak. Ini biasanya strata ekonominya menengah ke atas biasanya ya. Mungkin ya, walau itu Bang. Sementara ini dia kelas menengah lah. Kelas menengah lah ya. Dia jadi perhatian orang. Nah, ya seperti itulah ya.
Dia nggak mau mempunyai anak, apakah latar belakangnya tadi Ustadz katakan apa trauma melihat temannya, apa orang lain itu sangat menderita merawat anak, capek dan lain, sehingga dia berkesimpulan, oh anak nih ngerepotin aja, atau gimana tuh Ustadz? Ya bisa aja, karena memang dia sudah punya pikiran seperti itu. Jadi kalau seseorang itu dia hentikan istilahnya nasabnya, dia hentikan nasabnya dari dia tidak punya anak. Dia lupa bahwa dia itu nanti kalau dia jadi orang biasa, dia akan didoakan anaknya. Kalau ada anak yang soleh, dia akan didoakan. Itu keuntungan dia sebenarnya. Dia merasa kalau dia tidak punya anak, saya malah berpikir dia merasa iman dia itu kuat sekali. Enggak, saya nggak merasa iman saya kuat. Oh, merasa kuat karena kamu nggak butuh doa dari anak. Nah, itu kalau saya lebih seperti itu. Enggak, saya nggak gitu. Iya, kamu ngomong, mulutmu tidak, tapi kamu merasa sebenarnya. Karena merasa kamu hidup di dunia itu tanpa bantuan apa-apa, nggak usah ditolong, nggak usah di ini. Ya bisa aja besok Allah juga akhirnya nggak menolong kamu. Gitu, karena ya ini kita lihat aja apa cirinya Allah nanti ya. Saya juga nggak tahu ya. Seperti itu. Kalau mamanya marah yang disimpan lama bertahun-tahun, kanker payudara. Nah, itu kan jelas ya. Ngomel. Nah, itu nanti kalau ngomel tiap hari nanti gatal di organ kewanitaan. Ngomel dan marah, menyimpan marah, sama sekali-kali ngomel, berarti itu nanti bisa kanker leher rahim seperti itu. Ini macam-macam sebenarnya. Jadi kalau ini saya belum pernah tahu. Tapi kita lihat aja apa yang mau diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Apakah itu kehidupannya diselesaikan, ataukah dia ternamanya mulai dihilangkan oleh Allah Ta'ala, saya nggak tahu. Setelah mulai dihilangkan, dia mau bagaimana? Dia mau cari apa? Kalau dia sudah mulai dihilangkan, dia itu orang IG woman, apa namanya itu ya? Sosialitas. Kalau sosialita itu kan kaya ya. IG woman itu apa namanya ya? Saya nggak tahu namanya. Yang artis apa? IG itu apa? Media sosial apa ya? Instagram. Artis Instagram. Ya, seperti itu, atau YouTuber atau apalah gitu. Nah, itu nanti kalau diselesaikan sama Allah Ta'ala, dia mau bagaimana? Dia mau cari laki-laki. Rata-rata orang itu laki-laki, walaupun dia itu orang yang dititipi rizki oleh Allah Ta'ala berlimpah, juga pengen punya anak. Ya. Kalau dia seperti itu, wallahualam dia mau dapat bagaimana. Ataukah nanti dia itu nanti menyendiri di rumahnya dengan kucingnya, dengan anjingnya, wallahualam biarin aja. Sampai nanti pun dia tidak ingin merepotkan dirinya, mati di rumah nggak ada yang tahu. Seperti itu. Ya, ini nggak tahu. Ini banyak kasus, banyak keadaan yang saya berpikir seperti itu. Bisa aja dia masuk ke hutan, akhirnya dia sendiri, atau ke kutub dia sendiri, atau masuk di pulau terpencil. Saya nggak tahu. Atau besok memang dia nggak ada yang ini, akhirnya dia hidup di sendiri dengan anjingnya barangkali, dengan ini, atau pintu dikunci dia mati, nggak ada orang karena memang dia itu sudah nggak dikenal atau bagaimana sehingga mati, tinggal kerangka saja. Wallahualam, saya nggak tahu. Karena dia tidak ingin direpotkan oleh anak. Caranya seperti itu. Nah, ini barangkali gambaran. Jadi jangan sampai, saya tidak mengada-ada, tetapi barangkali, karena biasanya kalau tidak mau direpotkan itu hasilnya biasanya kurang lebih seperti itu. Dia menyendiri, mati dalam kesendirian, atau tinggal, kalau dia ibadahnya kurang bagus, ya panjang. Tapi dengan menderita. Wallahualam. Saya nggak tahu. Tapi kalau dia ibadahnya cukup bagus, tunggu permainan Allah beberapa tahun pasti kelihatan itu sudah. Kalau dia ibadahnya bagus, seperti itu. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya kali ini. Mudah-mudahan bisa kami praktekkan, kami jalankan sebagai amalan itu ya Pak Haji ya. Ya, cerminan, karena hidup kita itu karunia dari Allah, harus disyukuri, kan seperti itu ya. Tangan ini itu diberi oleh Allah Ta'ala, harus disyukuri. Mulut, muka, rambut, telinga, mata, kaki harus disyukuri. Termasuk peranakan itu juga harus disyukuri semuanya. Manfaatkan ya. Iya, manfaatkan itu betul-betul. Tapi kalau dia nggak mau mensyukuri, ya sudah. Wallahualam, bagaimana caranya Allah? Tidak tahu saya.